Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita akan bahas laptop gaming ganteng menawan punya Lenovo di tipe Legion 5 Pro 16 IAX10 35ID. Buat harganya, laptop ini di bawah di angka 28 jutaan rupiah. Dan kelebihan utamanya, semisal kalian beli produk ini, pertama, performanya nggak gacor parah bro. Karena dia sudah pakai prosesor Intel Core Ultra HX, tandemnya sama VGA RTX 5060, RAM-nya DDR5, penyimpanan jumbo 1 tera, layarnya bening pakai OLED, ukurannya 16 inch. Nah dari sini, sebelum teman-teman beli bro ya, untuk varian Legion, dia itu ada beberapa tipe. Dan khususnya Legion 5 sama Legion 5 Pro, kita harus tahu perbedaan dasarnya supaya kalau beli, ini nggak sampai salah pilih. Sebab dari kedua buah varian Legion ini, dia punya perbedaan mendasar. Mulai dari layar, kemudian bobot, ketiga prosesor, lalu penyimpanan, mereka itu berbeda semua. Jadi yang varian tertinggi ada di Legion 5 Pro, yang varian terendah ada di Legion 5, tentunya segmennya juga berbeda. Nah, perbedaannya di mana Bang? Kalau ditanya seperti itu, perbedaan dasarnya adalah ketika teman-teman butuh performa ngebut tapi masih sering mobile, saran saya bisa pilih yang varian Legion 5 karena dia lebih enteng, tipis tapi performanya juga udah gacor. Namun buat teman-teman yang butuh settingan mentok kanan dan juga softwarenya ultra berat, saran saya mendingan pilih yang Legion 5 Pro karena secara layar juga lebih proper, kemudian secara performa ini pastinya lebih istimewa dibandingkan Legion 5 biasa. Dan tentunya udah jarang upgrade tanpa harus kalian mikirin pusing-pusing nambah budget lagi. Sebab gini bro ya, kalau kita ngomong soal varian di Legion 5 Pro ini, secara performa dapur pacunya udah istimewa sekali. Dia pakai varian tertinggi yaitu Core Ultra 7 225HX yang punya speed maksimal di angka 5,2 GHz. Nah, prosesor ini dia itu punya TDP di angka 55 Watt, lalu NPU-nya di angka up to 13 TOPS. Berikutnya untuk VGA-nya laptop ini sudah dikasih RTX 5060, dia itu VRAM-nya 8 GB DDR7 dengan TDP di angka 115 Watt. Tandem dari VGA ini dia juga sudah ada RAM 16 GB DDR5. RAM-nya dia dual channel, bisa kita maksimalkan hingga di angka 64 GB. Catatannya 16 GB ini dia sekeping bro. Jadi kalau mau nambahin tinggal beli 16 GB satu keping lagi. Untuk SSD-nya laptop ini juga udah gede banget di angka 1 tera pakai M.2 NVMe Gen 4. Slotnya ada 2, speednya tinggi di angka 6900-an, softwarenya pun lengkap. Udah ada Windows Plus, ada Office Home 2024 atau bisa pilih yang M365. Nah dari sini kalau kita bongkar bagian dalam penunjang dari semua komponen ini, baterainya juga jumbo. Dikasih kapasitas baterai 80 Wh. Kalau dipakai tanpa dicas, laptop ini bisa mampu di angka 2-3 jam. Untuk adaptornya pun proper. Kapasitas dari adaptornya ini dayanya di angka 245 Watt dan colokannya 3 pin. Serta untuk garansi di laptop ini dia premium bro. 3 tahun plus ADP sama 3 tahun Legion Ultimate Support. Nah dari sini kalau kita ingin memanfaatkan semua software berat, entah itu seperti kayak Lumion, kemudian teman-teman AutoCAD terbaru, ataupun teman-teman ingin editing video hingga untuk kebutuhan animasi, hingga untuk programming dengan data yang cukup gede, saya rasa laptop ini proper. Tapi catatan saya, kalau ingin lebih maksimal, RAM-nya dikasih tambah 16 GB supaya lebih istimewa dan cepat untuk menghandle kebutuhan kalian. Dan catatan saya, pas kalian sudah pakai laptop ini, wah dia istimewa bro. Punya desain simple, kalem, mengkotak, tapi tetap elegannya itu tidak hilang meskipun tidak ada embel-embel lampu yang bling-bling seperti kayak ROG. Sebab kalau kita lihat, laptop ini dia netral dipakai di berbagai aktivitas. Warnanya dia hitam doff, minusnya ini gampang fingerprint, misal teman-teman itu gampang berkeringat, tapi full body dari material laptop ini dia itu premium karena pakai aluminium mulai cover luar, bagian palm rest hingga bagian bawah. Total bobot laptop ini dia di angka 2,4 kg, ketebalannya di angka 21-25 mm, dan kalau kita spesifikasikan
spesifikasikan, nah di bagian ekornya sini bro, dia itu cakep. Dan cakepnya ini tidak cuma hanya hiasan semata, tapi dia juga proper untuk benar-benar bisa menghandle panas yang dihasilkan dari semua komponen di sini. Karena kalau kita lihat bro ya, sistem cooling laptop ini dia itu proper banget. Pakai sistem cooling bagus, dual fan, head pipe-nya tebal-tebal. Jadinya pas kita keberi yang berat-berat, laptop ini hanya memunculkan suhu di angka 46 derajat Celcius, entah itu touch benchmarking atau untuk kebutuhan bermain game. Berikutnya, kalau kita pakai laptop ini juga tidak menimbulkan suara fan yang berisik. Nah, ini yang tidak dimiliki sama banyak kompetitor ketika mereka punya sistem cooling bagus, tapi tetap ada berisiknya. Kalau Legion Pro 5, nah anti berisik-berisik klub. Selainnya laptop ini kalau kita pakai, dia juga punya layar nyaman. Layarnya pakai hardware OLED, resolusi di angka 2,5K, kecerahan di angka 500 nit, yang memastikan semua konten teman-teman akan terakomodasi dengan cukup nyaman. Entah itu buat nonton film, terus untuk kerjaan kalian ngedesain, hingga teman-teman bermain game. Nah, laptop ini proper bro, sebab juga sudah didukung sama refresh di angka 165 Hz. Geser ke bagian kamera, laptop ini kameranya juga bening, pakai resolusi 1080p dan punya privacy shutter fisik yang terletak di bagian kanan sini. Hasilnya seperti ini kawan. Halo kawan, ngoreksi dulu infonya bahwa kamera yang ada di Legion 5 Pro yang kita bahas sekarang, dia itu pakai resolusi 5 megapiksel. Nah, hasilnya seperti yang kalian lihat, ini benar-benar bening. Jadi saya bisa bilang ketika teman-teman mungkin ingin live streaming tanpa harus pakai kamera eksternal, cukup kamera bawaan, ini juga hasilnya bening. Dan semisal kita ingin memanfaatkan laptop ini untuk kebutuhan meeting online, kameranya juga proper sebab sudah mendukung fitur Windows Studio Effect. Dia bisa auto framing, nah, dia bisa ngikutin saya, terus juga bisa efek belakangnya itu ngeblur. Jadi ini udah proper banget lah bro, untuk kantoran oke, untuk kebutuhan kalian bermain game sama streaming, dia juga istimewa. Lanjut kawan, kita masuk ke bagian keyboard. Nah, keyboard ini bro ya, pas dia pakai buat ngetik, dia cukup nyaman, empuk, terus juga ergonomis. Lalu fitur spesial dari keyboard ini, dia selain udah punya layout full size, punya lampu juga RGB 24 zone yang bisa kita ubah warnanya lewat Legion Space. Nah, di dalam Legion Space ini, kita juga bisa merubah settingan performa dan juga lainnya. Entah itu monitoring dan juga opsi update untuk softwarenya untuk mempermudah teman-teman dalam menggunakan laptop ini. Tapi catatan saya, ketika teman-teman malas otak-otik di dalam Legion Space, teman-teman cukup melalui tombol shortcut Fn sama Q untuk merubah performa dari laptop ini. Dengan mode yang silent, auto, atau performa yang ditandai di dalam logo tombol power itu bro ya, nanti warnanya akan berubah menjadi biru, putih, ataupun merah. Geser ke bagian touchpad, ini cukup nyaman, empuk, ukurannya pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Audionya pun nyaman, dia pakai Harman, jadi suaranya itu proper pokoknya. Terus untuk colokan I/O port, laptop ini lengkap, terbagi kiri kanan, termasuk colokan Thunderbolt 4. Jadi untuk santai enak, ngegame oke, kerja serius, ini juga masuk. Lanjut, kalau kita melihat dari segi performa benchmark, laptop ini dia udah proper sekali dengan data yang akan kita kasih seperti ini kawan.
Lanjut kawan, kita masuk ke segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu segmen mendang-mending, dan kita akan compare laptop ini versus merek lain dengan tolak ukur speknya itu plek ketiplek sama. Nah, dari beberapa merek yang udah kita riset, yang sama persis hanya ada di satu merek, yaitu punya Acer, di tipe Acer Predator Helios Neo 16S. Nah, kalau kita udah melihat spek seperti ini bro ya, kan speknya memang bersama. Kelebihan dari Acer ini, dia dibanderol di harga lebih murah, yaitu di angka 26 jutaan rupiah. Selain lebih murah, bodinya juga lebih enteng karena dia termasuk laptop yang ngebut, tapi dia berbodi enteng jadi lebih nyaman untuk mobile. Tapi terlepas kelebihannya itu harga murah sama bodi enteng, laptop ini juga memiliki beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, fan-nya dia pasti berisik dibandingkan punya Legion yang kita bahas. Kedua, laptop itu dia punya baterai lebih kecil karena cuma di angka 70-an wh dibandingkan punya Legion di angka 80 wh. Ketiga, untuk keyboardnya dia itu cuma punya 4 zone RGB, dan kalau punyanya si Lenovo dia itu pakai 24 zone RGB. Terus mungkin yang terakhir hampir lupa adalah punyanya si Acer Predator itu dia refresh rate untuk layarnya lebih tinggi karena di angka 244 Hz. Nah, dari sini kalau kita lihat kesimpulannya adalah ketika kita ingin cari produk di harga 25 sampai 30 juta rupiah, ini adalah pilihan yang perlu kita pertimbangkan dengan matang supaya laptop yang kita beli bisa menjadi part yang paling pas untuk menemani sebuah kebutuhan kalian. Nah, jangan sampai salah pilih biar nanti tidak menyesal di kemudian hari. Ya, situ aja bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kawan, oke? Terima kasih.